Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maflatus Syafira dari kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 121020286. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi pembelajaran. Konsep organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Proses ini termasuk kegiatan menemukan pengetahuan baru, keterampilan, dan perilaku. David Garvin menjelaskan terdapat 5 komponen yang harus dimiliki oleh organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama, memecahkan masalah dengan sistematis, yang kedua, eksperimen dengan pendekatan baru, yang ketiga, belajar dari pengalaman sendiri atau sejarah masa lalu. Yang keempat, belajar dari pengalaman dan praktik terbaik orang lain. Yang kelima, mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi. Proses mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki bisa melalui dua hal. Yang pertama yaitu dengan proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada berpikir sistem. Berpikir sistem merupakan berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery. Personal mastery merupakan upaya keahlian terus-menerus di dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Personal mastery juga biasanya disebut sebagai bentuk upaya diri seseorang untuk mengembangkan dirinya secara personal atau profesional. Kemudian yang ketiga ada mental model. Mental model merupakan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam kehidupan selalu belajar. Fungsi mental model sendiri yaitu untuk membantu individu memahami kehidupan, membantu persepsi dan perilaku individu, serta mengakomodasi pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang hubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir, yang kelima, ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog yang merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pemikiran bersama secara murni. Oke, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan memaparkan teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, ada operant conditioning. Teori operant conditioning pertama kali dikenalkan oleh Brad Frederick Skinner pada tahun 1930-an yang membahas mengenai pembentukan perilaku yang diinginkan dengan memperhatikan faktor lingkungan yang ada di sekitar. Nah, karena kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, yang kedua ada classical conditioning. Teori classical conditioning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Contohnya seperti Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia yang melakukan eksperimen
dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan dapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Nah, yang terakhir ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning theory bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.